Saya mau menjelaskan satu kesalahan kelihatannya sederhana, tapi ini fatal. Kenapa orang gagal di atomi kebanyakan 90%? Karena satu kesalahan sederhana ini. Mengapa mereka tidak bisa melewati Mastership Sales Master, stuck gitu ya. Lalu hilang kepercayaan dari semua tim membernya, lalu memperlambat pertumbuhan bisnisnya sampai bertahun-tahun, kok kayaknya saya begini-gini aja udah 2 tahun, 5 tahun, belum jadi SM, atau yang sudah SM belum naik DM ya. Ini karena satu kesalahan ini. Berakhir Anda yang melakukan semua pekerjaan tapi menerima semua komplain dari grup Anda karena kesalahan silsilah atau lineage ya. Jadi penting sekali semua di sini paham kenapa jangan sampai salah mengisi jaringan. Karena kalau Anda sudah salah isi jaringan di awal ya, itu fatal nanti. Memang kelihatannya di awal nggak fatal. Tapi berlambat-lambat setelah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu fatal sekali. Ada 3 tips silsilah untuk sukses, yaitu kedalaman bukan melebar. Artinya bangun satu garis lurus sampai Anda sukses. Ya, jangan bercabang-cabang. Jangan membuat silsilah melebar seperti pohon beringin. Itu adalah bencana, kata Mr. Park Han-gil. Contohnya seperti ini. Kedalaman bukan lebar. Ini adalah tips yang pertama. Ya, mana yang lebih baik? Misalkan ada jaringan yang sebelah kiri, jaringan yang sebelah kanan, case 1, case 2. Anda pertama-tama memang daftarkan 2 orang kiri kanan, ya pasti. Karena Anda nggak bisa cuman kanan doang atau kiri doang membangun jaringan, nggak seperti itu. Anda pasti masukin 2 orang, satu di kiri, satu di kanan. Nah, ceritanya Anda dapat 4 orang baru, lalu Anda bangun kiri kanannya si A. Ini orangnya Anda yang hijau, ya. Jadi bukannya si A yang cari, bukannya si B yang cari. Anda yang cari, cuma Anda orang baik, Anda pikir biarinlah si A ini pairing, si B pairing, saya isiin orangnya saya, ya. Atau case yang kedua, Anda isiin satu garis, ya. Si C, D, Anda taruh di bawah kirinya si A. Si E dan si F Anda taruh di kirinya si B. Nah, satu garis lurus. Ingat, ini melebar, ini mendalam. Mana yang lebih baik? Kita lihat. Nah, lalu Anda dapat lagi nih, ya. G, H, I, J orangnya Anda bikinin lagi kiri kanannya si C, kiri kanannya si D. Sedangkan case kedua, ya, Anda taruh tetap segaris, karena ini orangnya saya kan. Ngapain saya bikinin ke kanan-kanannya? Saya tetap satu garis dong, karena saya kerja 2 kaki. Nah, ini 1 kaki, 2 kaki. Mana yang lebih baik? Kalau kita lihat yang kiri, case pertama, ini ada 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki. Karena ini orang Anda. Semua ini orang Anda yang masukin. Berarti Anda yang case 1 sebelah kiri, Anda kerja 6 kaki. Itu bukan namanya binary. Itu namanya signary atau apalah. Ya, tapi kalau yang kanan ini benar-benar binary, cuman satu kiri, satu kanan. Dan kenapa lebih baik yang mana? Lebih baik yang case kedua, ya. Kanan lebih baik. Betul. Kenapa? Contoh, misalkan si H ini yang bawah ini belanja ya, yang dapat cuman si C, si A, lalu Anda. Ya, 4 orang. Tapi kalau kasus yang kanan, si H belanja, ini semua 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 orang Anda belanja. Jadi case kedua atau jaringan yang kanan ini artinya mendalam itu lebih baik karena lebih banyak member yang diuntungkan dari satu member yang berbelanja di bawah. Itu ke satu. Ya. Lalu kedua, pada saat Anda mau naik sebagai diamond, ya, Anda lihat jaringan yang sebelah kiri, ya, ini Anda mau naik diamond, perlu 4 SM dong, 2 SM di kiri, 2 SM di kanan. Sedangkan yang di kanan, case kedua juga sama, 2 di kiri, 2 di kanan. Cuman kita lihat perhitungan PV-nya berapa banyak. Jaringan yang sebelah kiri, ya SM kan 2,5, 2,5. SM sini 2,5, 2,5. Karena mereka tidak satu garis, artinya mereka harus kerja sendiri, tidak ada sinergi PV. Ya. Lalu ya si A, di bawahnya si B juga 2,5, 2,5. Terus kanannya si B 2,5, 2,5. Kalau ditotalin ada 20 juta PV ya untuk Anda jadi DM. Nah, yang sebelah kanan sama. Ya, yang paling bawah 2,5, 2,5. Tapi karena yang SM atas ini sinergi dengan yang bawah, dia cuma cari 2,5, 2,5 ke kanannya. Karena kirinya ini akan jadi 5 juta dari SM yang di bawah. Yang kanan juga sama ya, karena bawahnya juga jadi SM, itu kirinya yang SM atas jadi 5 juta. Jadi kalau di total yang case kedua, yang sebelah kanan ini, total Anda cuma 15 juta untuk Anda jadi DM. Aduh, Pak Mike kan cuma selisih 5 juta.
Tahu nggak 5 juta berapa rupiah? Coba hitung-hitungan ya. Cuma 5 juta. Hitungnya gampang gini. 200.000 hemohim 5 juta kan? 4 box 5 juta. 200.000. Kalau 5 juta, saya ambil kalkulator. Kalau 5 juta dibagi 200.000 PV, berarti itu 25 set hemohim yang 5 juta. Berarti 25 kali 5 juta. 125 juta rupiah. Omsetnya Anda beda di situ. Anda jangan bilang cuma 5 juta. Anda bisa nggak cari 125 juta ekstra? Berat Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda mau naik DM, SRM kelihatannya sepele hanya ya itu cuma 5 juta. Itu baru 1 DM untuk SRM. Coba kali 4. 600 juta loh selisihnya. Ya, jadi jangan main-main dengan kedalaman atau melebar jaringan Anda. Kalau Anda melebar seperti case yang satu, di awal-awal memang nggak ada efeknya. Nanti pada saat Anda mau naik DM, SRM, STM, sampai Imperial Master, Anda akan kewalahan, akhirnya Anda akan berhenti. Ya, ini tips nomor 1, kedalaman bukan melebar. Yang kedua, tipsnya adalah satu komunitas sama dengan satu garis yang sama. Itu membangun sinergi yang tadi saya bilang. Misalkan Anda taruh keluarga Anda di kiri, keluarga istri atau pasangan Anda di kanan. Teman sekolah di kiri, teman gereja di kanan, atau teman pekerjaan di kanan. Ya, Anda boleh gabungkan satu komunitas di garis yang sama. Ya, jangan dipecah-pecahin. Misalkan keluarga Anda satu di kiri, satu di kanan. Ya, satu di kiri, satu di kanan. Ini akhirnya menjadi perpecahan. Itu harus satu garis kalau dia satu komunitas. Ini adalah tips nomor 2. Nah, contohnya seperti ini, case ke-1. A, B, C, D, ya, ini adalah satu komunitas. Mungkin ini keluarga Anda, ya. Lalu Anda juga punya 2 orang lagi yang satu komunitas juga. Nah, Anda pecah seperti ini. Ini betul, ya. Anda pecah sesuai komunitas. Lalu Anda misalkan dapat lagi 2 orang lagi dari komunitas si A, B, C, D, Anda pecah ke kanan Anda. Kenapa? Karena Anda pikir kiri kiri saya udah 4 orang, kanan saya cuma 2 orang, biar seimbang Pak Mike. Ya, walaupun satu komunitas, tapi kan ini bisnis saya mau bisnis saya seimbang. Saya pecah teman yang satu komunitas si E dan F ini dipecah. Ya, nah itu case ke-1. Pertanyaan saya, terus si G dan H ini, yaitu satu komunitas si A, B, C, D, E, F, mau join. Mau join. Nah, bilang ke Anda, Pak Mike, saya mau join dong. Nah, Anda sekarang bingung kan? Mau taruh di kiri atau di kanan 2 orang ini? Kalau saya taruh di kiri, si E dan F marah dong. Itu kan teman saya juga. Kenapa kamu taruh di bawah si A, B, C, D? Saya taruh di kanan, si A, B, C, D marah. Itu kan teman saya. Kenapa taruh di bawah si E dan F? Anda menciptakan perpecahan di dalam jaringan Anda sendiri. Karena satu komunitas Anda pecah jadi 2. Ya. Nah, sedangkan kasus kedua sama ya. A, B, C, D Anda taruh satu garis, yang 1 dan 2 Anda taruh di satu garis yang kanan. Lalu si E, F join, ingat kata Pak Mike apa? Satu komunitas, satu garis yang sama. Walaupun nggak seimbang. Ingat, pertama-tama Anda bukan mencari keseimbangan. Anda pertama-tama mencari komunitas-komunitas Anda gabung-gabungkan sepanjang-panjangnya. Ingat, kedalaman bukan melebar. Ya, walaupun pincang nggak apa-apa. Karena Anda sedang membangun komunitas yang sama. Lalu si G dan H ini, karena satu komunitas dengan A, B, C, D, E, F, ya tentunya, kata Pak Mike, taruh aja di kiri. Karena mereka satu komunitas. Pincang Pak Mike, nggak apa-apa. Tapi Anda sedang menciptakan teamwork, kerjasama tim yang bagus, semua satu komunitas, satu garis yang sama. Ya. Tips yang ketiga, jangan membangun jaringan untuk siapapun. Anda bukan Superman. Jangan mendaftarkan kontaknya Anda ke kaki dalam, walaupun itu orang tua Anda, anak Anda, saudara Anda, sepupu Anda, teman baik Anda, atau siapapun yang tidak menjalankan bisnis Atomi. Saya gambarkan seperti apa. Ya, ini tip ketiga. Jangan membangun jaringan untuk siapapun, karena Anda bukan Superman. Contoh yang pertama, Anda dapat satu orang, ya misalkan ini anak Anda lah, ya. Tidak jalankan bisnis anak Anda, ya. Lalu Anda dapat orang yang hijau ini, Anda taruh ke kiri anak Anda dong, ya. Lalu Anda taruh lagi di bawah si A,
lalu taruh di bawah si B. Terus satu garis seperti ini ya. Kata Pak Mike kan satu garis kedalaman ya. Betul kalau kayak gini. Nah, lalu si B ini mulai menjalankan bisnis seperti Anda. Wah, dia dapat nih si B daftarin B2, B3 ke kanannya dia. Ya nggak apa-apa, ini kan orangnya dia, warna biru ya. Si A, dia juga menjalankan bisnis taruh di bawahnya si B ya. Nggak apa-apa, karena ini kan satu garis umumnya dia ya. Nah, si A juga menjalankan bisnis seperti si B, karena lihat si B udah mulai buka kanannya, dia mulai buka kanannya. Wah, kaki kiri anak Anda, ingat, ini kaki kiri semua anak Anda. Yang S ini misalkan anak Anda ya. Lalu apa yang Anda kerjakan? Supaya anak saya pairing. Nah, yang Y warna merah ini Anda, you ya. Jadi kalau warna merah Y1, Y2, Y3 ini orangnya Anda, kontaknya Anda. Karena Anda pikir, kan anak saya nggak bisa pairing kalau kanannya nggak ada orang. Dan dia nggak jalanin bisnis, jadi dia nggak daftarin siapa-siapa. Nggak apa-apa deh, saya masukin 4 orang kontaknya saya ke kanan anak saya, supaya dia bisa pairing. Nah, dia pairing betul. Tapi si A, si B, dia kesel sama Anda. Kamu cuman mentingin dompet kamu sendiri, keluarga kamu sendiri. Sedangkan saya di bawah kerja sendirian. Harusnya, ini kan Y2, Y3, Y4, Y5. Harusnya kan di bawah si B1 ini. Ya dong, kan satu garis. Ya, kalau saya daftarin orang jangan masuk ke kanannya. Tapi karena ini anak saya nggak apa-apa deh. Nah, ini kasus pertama. Ceritanya seperti itu. Seharusnya Anda kerja berapa? 2 kaki, tapi karena Anda bangun ke kanannya anak Anda, ini adalah kaki ketiga Anda. Ya, Anda kerja 3 kaki. Trinary, bukan binary lagi. Ya, oke. Lalu kasus kedua, contohnya sama ya. Saya ambil contoh yang sama persis. Nah, cuman kayak tadi saya bilang, karena ini adalah kontaknya saya taruh ke jalur utama saya. Ya, lalu di bawah B1, B2, B3, sorry, di bawah B1 saya masukkan Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, di sini adalah satu kedalaman yang kokoh seperti akar. Ya, akarnya nggak bercabang tapi dia mendalam. Nanti kalau si Y5 ini belanja, itu akan menjadi aliran PV yang kuat. Semua dapat PV. Tapi kalau di sini Y5-nya yang kasus ke-1 itu belanja ya, Y5 di sini belanja. Yang dapat kan cuma kanannya anak saya. Ya, si B, si A nggak dapat apa-apa. Akhirnya Anda tidak membangun teamwork, tapi Anda membangun perpecahan. Dia akan sebal dengan Anda. Kenapa? Karena Anda bantuin anak Anda pairing. Padahal dia tidak jalankan bisnis. Jadi jangan pernah membangun jaringan untuk siapapun, apalagi yang tidak jalankan bisnis. Itu akan menjadi apa? Klub babi. Ya, pig club. Anda tahu pig club apa? Tidak kerja, dikasih makan. Anda mau banyak pig club, babi-babi di jaringan Anda, atau Anda mencari teamwork, orang-orang yang akan seperti Anda bekerja 2 kaki. Anda mau pilih yang mana? Kalau saya nggak mau punya babi, Bapak Ibu. Babi kerjaan cuma tidur. Nggak kerja dikasih makan, dapat penghasilan, komisi, pairing, dia nggak kerja apa-apa, Anda yang isiin ya. Itu suatu kemalapetakaan bagi jaringan Anda ya. Nah, contoh yang kedua, untuk jangan membangun jaringan untuk siapapun. Nah, misalkan ini orang spesialnya Anda ya, Anda taruh misalnya tadi anak saya. Orang spesial kedua misalkan ya, keponakan saya. Ya, oh, saya senang dengan keponakan saya. Saya bangun seperti ini. Betul, kedalaman, kedalaman, kedalaman. Kalau kita lihat ya, 50 juta PV, ini kan semua naik ke atas. Ingat, maksimum PV harian itu adalah berapa? 50 juta kan? Pertama 300.000, 700.000, 1,5 juta ya Anda nonton marketing plan. Tapi maksimum PV harian kita itu adalah 50 juta. Nah, kalau Anda membangun tusuk sate seperti ini, ya satu kaki terus panjang ke bawah, ya walaupun ini orang spesial saya nggak bantuin dia, berarti kan ini kirinya mereka. Setiap hari 50 juta, 50 juta, 50 juta itu akan naik sampai ke Anda. Oke? Nah, Anda tinggal bilang ke dia, ini satu kaki Anda sudah jadi. Anda tinggal kerja satu kaki. Betul, karena satu kaki dia sudah 50 juta setiap hari. Dia udah nggak perlu ngapa-ngapain Bapak Ibu. Misalkan nih, jaringan saya udah 1 juta member. Ya,
Berarti kan kiri anak saya S1 ini udah 500 member, 500.000 member. Orang spesial yang kedua, keponakan saya, kirinya sudah 500.000 member. Nah ini benar, mereka nggak usah kerjain kirinya lagi, udah ada 500.000 member Bapak Ibu. 50 juta PV setiap hari, dia nggak perlu isi. Kamu cuma isi kanan aja, bangun aja kanan kamu. Daripada memberikan mereka satu kali komisi, ya Anda bangun satu orang, orangnya Anda pairingin, cuma satu kali komisi, mendingan berikan mereka visi. Lihat, kiri kamu sudah ada 500.000 member, 50 juta PV setiap hari, kamu mau nggak dapat penghasilan 100 juta sebulan? Caranya gimana? Ya kamu bangun kanan kamu sekarang. Perbanyak kanan kamu. Nanti kamu bisa kecap ya dari 300.000, 700.000 PV harian, 1,5 juta, 2,4 juta, akhir-akhirnya mencapai 50 juta PV setiap hari kanan kamu akan penghasilan 500 juta sebulan. Mau nggak? Nah, itu namanya visi. Ya, jadi daripada bantuin dia dapat komisi, jadi klub babi, lebih baik Anda jadikan dia bisnis partner Anda dengan menjelaskan visi di Atomy. Ya, tunjukkan kepada mereka bahwa Atomy merupakan bisnis yang merubah kehidupan, bukan yang cuma uang receh sesekali dapat pairing, bukan. Ini bisnis yang bisa merubah kehidupan Anda loh, sampai anak dan cucu loh. Ya, jadi jangan terpaku dengan pairing. Yang penting kamu pairing lah. Saya bantuin isin 1, 2, 3 orang. Akhirnya saya isin PV. Ya, cuma beberapa kali pairing. Itu nggak ada artinya. Makanya ada pepatah bilang apa? Jangan berikan orang ikan, ajarkan mereka untuk memancing. Supaya mereka bisa makan seumur hidup. Kalau dikasih ikan sekali, makan sekali habis, ya udah puasa deh. Tapi kalau dia tahu cara memancing, dia akan bisa makan seumur hidup 7 turunan. Itulah visi di Atomy. 구독, 좋아요 눌러주세요.